Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, sibuk menilai aib orang lain namun lalai menilai diri sendiri. Kita persilakan yang pertama dari jamaah akhwat yaitu Ibu Selviana yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Kang Rasid. Silakan boleh berdiri Ibu Selviana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah, benteng keimanan apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin agar selalu mengedepankan prasangka baik atau berhusnuzon dan tidak menjadikan kita manusia yang merasa sok suci dan tidak memiliki dosa, dan agar lisan dan tangan kita tetap terjaga. Demikian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kang Rashid. Masya Allah, terima kasih pertanyaannya Bunda. Gini ya, benteng itu adalah tauhid, keimanan kepada Allah. Kalau boleh Kang Rasid supaya tergambarkan, terkonstruksikan, di dalam tubuh kita itu ada 3 potensi, semua orang punya 3 potensi ini. Pertama potensi baik, disebut dengan khotirur rahman atau insting malaikat. Yang kedua punya potensi buruk, potensi jahat, namanya khotirus syaiton, insting setan. Yang ketiga ada potensi nafsu dan syahwat atau insting biologis, lapar, haus, ngantuk itu biologis. Kang Rasid bagaimana 3 ini bekerja? Contoh ada adzan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, insting baik bisa begini, Pah, zuhur nih Pah. Iya mah, Papa tahu ini zuhur, tapi Papa masih lapar. Lihat, si istri menyuarakan suara malaikat, suami suara biologis yang keluar, mah ini kan jadwal makan siang, harus makan dan minum. Nanti kan kemudian makan papa teh. Datanglah insting setan untuk membangun argumentasi. Dia berfatwa, mama kalau sholat tidak makan kan lapar, nanti tidak khusus sholatnya mah. Lihat, dia membangun argumentasi setan nih. Nanti mama apalagi tangga, ke masjid kan naik tangga takut jatuh mah, nanti tidak fokus. Oke, insting biologis bekerja sama selingkuh sama insting setan. Paham? Malaikat kalah. Begitupun sama mulut. Ada yang lewat, gak pakai kerudung. Terus ini punten ya, semua ini akan bekerja. Nah bentengnya kuatkan insting malaikat. Dengan cara apa Kang Rasid? Jangan pernah tinggal sholat. Sholat itu adalah benteng supaya tentaranya kuat. Maka ketika katakan, mah diem, sok suci saja mama, kita teh orang yang biasa mah, mungkin dia tuh penampilannya begitu padahal dia orang soleh, lihat malaikat berfatwa. Nah maka benteng yang paling kuat yang pertama adalah sholat. Maka orang yang jarang sholat itu tak terjaga mulutnya, tak terjaga matanya, apalagi yang tidak sholat akan lebih tidak terjaga lagi. Kenapa? Tolong rawat sholatnya, itu adalah benteng terdepan. Baik, terima kasih Kang Rashid. Masya Allah benteng yang luar biasa sekali itu. Kenapa sholat dikatakan tanha anil fakhsya'i wal munkar begitu ya Kang Rashid ya. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Solihin yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Abi Maki. Boleh berdiri Pak Solihin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa yang menyebutkan semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak nampak. Maksud dari peribahasa ini adalah menggambarkan mengenai sifat manusia yang lebih mudah menilai orang daripada menilai diri sendiri. Nah pertanyaan saya adalah, apa kiat-kiat yang harus kita sering lakukan supaya hati kita terhindar dari kebiasaan buruk tersebut? Selain daripada kesibukan menilai diri sendiri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Solihin. Fadal Ustadz Abi Maki. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Pertanyaan yang sangat luar biasa, mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semakin bisa menjaga lisan kita, hati kita, dan semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kiat-kiat untuk agar kita ini tidak mudah mengomentari istilah jangan apa yang dilihat, seperti tadi digambarkan kuman di seberang lautan nampak dan gajah di pelupuk mata justru tidak terlihat. Ini adalah sesuatu hal peribahasa nasihat untuk kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga hal yang seperti ini? Saya rasa tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh Kang Rashid tadi, sholat.
Iya, ada hal yang harus kita pahami dengan hal yang terindah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dengan kata-kata yang indah, dengan menyebutkan ketawaduan yang harus bisa dimiliki oleh diri kita. Siapa kita? Kalaulah kita merasa ganteng, kita bukan paling ganteng di dunia. Kalaulah merasa cantik, bukan orang tercantik di dunia. Kalaulah merasa pintar, bukan orang terpintar di dunia. Kalaulah merasa kaya, bukan orang kaya terkaya di dunia. Bahkan sekalipun dia terkaya, terganteng, tercantik, akan habis dengan usia, dengan zaman yang terus menggerogoti kita. Coba, siapa yang ganteng sekarang? Cek 40 tahun yang akan datang. Siapa yang terkait? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Lalu mengatakan, kalau melihat bagaimana agar tidak mudah untuk menjadikan hal yang ada dalam pikiran kita, mengomentari apa seperti apa, dalam hati mengatakan siapa kita? Apa yang kita punya? Apa yang kita bisa? Kita ini benar-benar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang pertama, dengan kata-kata punten, dengan ucapannya siapa kita, dan kita ini tidak ada apa-apanya. Maksudnya tumbuhkan rasa tawadhu di dalam hati kita ini. Kenapa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tingginya derajat manusia tergantung ketawadhuannya. Punten, semakin tinggi derajatnya, tawadhunya berarti dipastikan semakin hebat. Kenapa? Manusia yang paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah, sampai wa rafa'na laka dzikrak, sampai kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Jawabannya simple, karena yang paling tawadhu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena tidak pernah mengomentari dengan punten sembarangan, ketika apa yang ada selalu menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Lalu siapa yang paling jatuh derajatnya? Jawabannya iblis. Kenapa? Karena dirinya punten merasa paling hebat sehingga mengatakan ana khairum minhu. Orang yang paling mudah melihat aib orang lain bisa dipastikan merasa dirinya sempurna dan merasa orang lain di bawahnya. Akhirnya sifat itu diwariskan punten oleh iblis ke manusia, dan ujung-ujungnya makhluk yang paling rendah, asfala safilin, itu adalah punten orang yang merasa bangga ataupun sombong terhadap dirinya. Berarti apa benteng yang keduanya? Tawadhu kita ini, apa yang harus kita pantas mengomentari orang lain? Kita tidak memiliki apa-apa dan kita ini lemah. Justru dengan mengatakan yang ketiganya, tenangkan hati dengan memperbanyak zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Punten, kalau seandainya ibu bapak simpel saja, singkat saja, ketika misalnya ada orang sedang berzikir, subhanallah, subhanallah, terus ada orang yang mau bicara, aduh lagi zikir, nggak berani. Manusia saja ketika melihat temannya sedang berzikir, subhanallah, atau sedang doa, apa kita berani nyolek-nyolek? Enggak, dia lagi doa. Pun iblis, pun setan, kalau sedang berzikir, subhanallah, dia nggak berani. Kenapa? Karena di situ ada kekuatan yang sangat dahsyat. Komentar, pandangan, semuanya kalau disertakan dengan zikir, itu akan bersih hati dan tidak mudah terjemah ataupun tidak terjamah dengan yang namanya bisikan syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yubarik fiik. Mungkin bisa ditambahkan seperti sekarang zaman era modern, era banyak sekali media sosial, kita mudah sekali mengakses. Rasanya kok sangat gatel gitu, pengen mengkomentari, pengen sibuk menilai orang lain. Mungkin Kang Rasid dan juga Ustadz Abi Maki nanti bisa mengomentarinya, bisa menambahkan, bisa menjawabnya. Usai jeda Kang Rasid dan juga Ustadz Abi Maki, kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku.